warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aprilia dengan NIM P101222010 dan saya Dina Hasyamanah dengan NIM P101220005. Di sini kita akan memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi dengan dosen pengampu atas nama Bapak Dr. Jamaluddin Sakung, SPD MKes. Dan selamat menyaksikan. Masyarakat Indonesia beberapa pekan belakangan tengah mengeluhkan suhu yang panas. Di saat yang bersamaan, ternyata beberapa negara di Asia tengah dilanda gelombang panas atau humanity's failure to tackle climate disruption. Sea level rise, ocean heat, greenhouse gas concentrations, and ocean acidification set alarming new records in 2021. Di sini saya sudah bersama dengan saudari Rizka. Halo Rizka. Halo Dina. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke, bagaimana kegiatan kamu akhir-akhir ini? Jadi karena sudah di penghujung semester 4, jadi sudah lagi hektik-hektiknya atau sibuk-sibuknya ini kerjakan tugas pengganti UAS, ada pun juga lagi kerja laporan praktikum. Bagaimana keadaan Dina hari ini? Baik juga, alhamdulillah. Nah, mengenai topik pembahasan kita kali ini, yakni tentang gizi dan perubahan lingkungan. Oke, langsung saja. Menurut dari Rizka sendiri, bentuk perubahan lingkungan seperti apa yang biasa terjadi di sekitar kita ini? Nah, kalau bentuk perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, kita bisa lihat dari kelebihan penduduk, kerusakan ekosistem yang diakibatkan dari pengembangan industri atau komersial, hilangnya sumber daya hayati, maupun juga ada pun dari perubahan iklim akibat dari pemanasan global, penurunan keragaman hayati akibat penggunaan pestisida, dan rekayasa genetik yang dilakukan secara bertahun-tahun maupun dampak dari pasca bencana ini. Nah, Dina, dari perubahan lingkungan itu bisa mempengaruhi status kesehatan, perubahan status penyakit maupun dari status gizi yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi mendengar penjelasan dari Rizka tadi, bagaimana perubahan lingkungan ini bisa mempengaruhi kualitas dan ketersediaan sumber makanan yang bergizi. Nah, dari yang saya jelaskan sebelumnya itu, salah satunya dari perubahan lingkungan adalah pemanasan global. Nah, pemanasan global ini akan berakibat pada perubahan iklim. Perubahan iklim sudah kita rasakan saat ini, mulai dari naiknya suhu global, perubahan pola curah hujan, dan perubahan tingkat kelembaban. Nah, yang ini dapat mengubah ketersediaan sumber daya alam dan mengancam produksi makanan. Hal ini dapat mengurangi ketersediaan sumber daya alam dan mengurangi kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu juga perubahan iklim ini dapat mempengaruhi kualitas pangan, karena dari kualitas pangan itu akan menurunkan nutrisi yang terkandung dalam tanaman pangan, yang berakibat dari penyebabnya itu adalah meningkatnya karbon dioksida yang ada di atmosfer. Selain itu juga mempengaruhi kualitas dan ketersediaan sumber makanan dengan mengurangi produksi pertanian dan meningkatkan resiko bencana alam seperti banjir ataupun kekeringan. Oke, berbicara tentang ketersediaan makanan yang bergizi, ini pasti mengarah pada sistem pertanian dalam memproduksi pangan apabila terjadi perubahan lingkungan. Nah, bagaimana sistem pertanian dan pasokan makanan lokal ini dapat beradaptasi kembali setelah terjadi perubahan lingkungan? Nah, sistem pertanian dalam beradaptasi terhadap terjadinya perubahan lingkungan. Nah, sertifikasi ini merupakan salah satu strategi yang efektif untuk digunakan dalam beradaptasi melalui perubahan iklim. Nah, petani dapat menyebarkan risiko terkait perubahan pola cuaca dengan menanam berbagai jenis tanaman. Nah, dampak positifnya dari melakukan ini adalah memberikan penyangga terhadap kegagalan panen terhadap tanaman pangan, maupun membantu kesehatan tanah dan mencegah penyebaran penyakit dan hama. Menurut dari Rizka sendiri, apa langkah yang dapat kita ambil untuk
memastikan ketahanan pangan dan gizi dalam menghadapi perubahan lingkungan ini. Langkah yang perlu diambil untuk memastikan ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan lingkungan itu pertama adalah food based strategy atau strategi berbasis pangan yang merupakan langkah kunci untuk mengatasi kelaparan global dan memungkinkan kelompok atau populasi yang rentan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi. Selanjutnya itu ada program penelitian dan program intervensi yang berfokus pada pengembangan gizi mikro seperti vitamin A dan mineral melalui perbaikan genetika, diversifikasi tanaman, dan manajemen lahan. Baru selanjutnya itu adalah modifikasi genetika dan strategi lainnya dengan target gizi tunggal. Selanjutnya adalah pendekatan institusional yang untuk mengatasi masalah global, dan upaya nasional ini melibatkan peran masyarakat lokal. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai tradisional konservasi, yaitu meliputi hubungan dan lahan, dimensi spiritual, dan konsep kesehatan, rapuh dan rentannya terhadap kekuatan perubahan modern. Jadi setelah penjelasan dari Rizka tadi, mulai dari perubahan lingkungan, pengaruh gizi terhadap lingkungan, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Nah, apa saja strategi nutrisi yang dapat diterapkan untuk mendukung pemulihan kesehatan dan kekuatan tubuh setelah terjadi bencana? Nah, strategi nutrisi yang perlu kita lakukan itu pertama adalah melakukan atau memberikan asupan makanan yang seimbang. Asupan makanan yang seimbang ini merupakan bentuk untuk memenuhi kelompok makanan, mulai dari pemenuhan karbohidrat, protein, lemak sehat, serat, buah-buahan, dan sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan dasar gizi. Selanjutnya adalah peningkatan protein dan suplemen. Nah, memperhatikan asupan protein ini untuk mendukung pemulihan jaringan pada tubuh yang rusak dan mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, memberikan suplemen ini merupakan suplemen tambahan seperti vitamin dan mineral yang terkhususnya untuk mereka yang mengalami defisiensi gizi pada saat bencana maupun pasca bencana. Pemberdayaan komunitas. Nah, pemberdayaan komunitas ini sangat penting karena kita mengedukasi, memberdayakan masyarakat lokal dengan mengolah maupun mengonsumsi sumber-sumber makanan lokal yang ada di daerah mereka. Selain itu juga mempromosikan praktek pertanian yang berkelanjutan. Yang paling terakhir adalah pemantauan kesehatan. Penyediaan kesehatan yang secara menyeluruh termasuk pemantauan kesehatan, status gizi maupun intervensi nutrisi pada waktu tertentu. Gitu, Dina. Sekian bincang-bincang singkat kami mengenai materi pengaruh gizi terhadap perubahan lingkungan. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.